Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya, Hendara Komik. Kemarin baru beli Realme 8 yang versi 5G dengan bodi yang kinclong-kinclong di harga 3 juta. Udah, itu aja tanpa bonus, tapi ya free ongkir ya, lumayan. Terus udah aku coba foto-foto dan video, hasilnya oke, tapi videonya mentok di 1080 30 fps aja. Tapi udah stabil, jadi tenang aja. Terus aku coba untuk tes Antutu score-nya tuh dapat berapa. Soalnya feelingku seri Dimensity udah bagus-bagus sih. Udah ada peningkatan lagi dibandingkan seri G yang lalu. Jadi Dimensity MediaTek semakin bagus. Dan untuk hasil skor Antutunya lumayan loh. Angkanya gede. Ada di sekitar 360.000 kurang untuk yang versi 9. Jadi kalau kita kira-kira versi 8-nya ada di angka 320.000 kurang atau lebih. Jadi secara skor Antutu, Dimensity 700 ini lebih kenceng daripada Snapdragon 720 dan 732. Terus untuk unit Realme 8 5G ku udah aku tes juga touch-nya. Jadi dia bisa detect sampai 10 jari. Aku nggak terlalu ngerti sih, tapi kayaknya kok lingkarannya kayak ketinggalan-ketinggalan gitu ya. Nggak bisa ngikutin jari kita cepet gitu. Ya mungkin karena refresh rate-nya nggak terlalu tinggi ya. Tapi it's okay. Karena waktu aku main Mobile Legends sih aman-aman aja. Dan setelah kemarin ngereset dari Mythic ke Epic, aku main pakai Realme 8 5G ini menang terus. Belum kalah sama sekali. Jadi mainnya aman. Dan settingannya sama seperti yang ada di Dimensity 800 di Vivo V21. Jadi dia cuma mentoknya masih ada di high aja. Belum kebuka yang settingan ultra. Tapi dibuat main juga udah aman banget. Dan baterainya. Jadi untuk bermain Mobile Legends Bang Bang di settingan high selama 17 menit. Baterainya tuh cuma berkurang 4% aja. Ini irit banget sih. Dia cuma berkurang 4% aja. Terus untuk PUBG, dia kan bisa settingannya mentok di HD high aja. Jadi lagi-lagi sama persis kayak Dimensity 800. Dan untuk gyro, untuk unit Realme 8 5G aman ya. Jadi kalian yang suka PUBG pakai gyro, scope bakal asik banget mainnya. Dan kalau PUBG sih aku nggak jago banget ya. Jadi kalian akan melihat bagaimana caraku mati di game ini. Nggak bisa ngekill kali ini. Udah mainnya ampas, mainnya juga ngadep kamera, makin susah. Tapi untuk informasi yang bisa aku beri buat kalian, untuk PUBG juga irit loh. Untuk bermain selama 10 menit, baterainya tuh cuma berkurang 1% aja. Biasanya kan aku ngetes itu PUBG paling ya kalau nggak 2%, 3%. 2% itu udah termasuk irit. Ini 1% di settingan HD high. Nah, nih dikejar nih. Langsung kabur kan. Dan untuk pengalamanku bermain PUBG sih aman, ini asik. Jadi kayaknya ini bukan HP kaleng-kaleng ya, bukan HP kentang ya. Walaupun kayaknya tuh HP-HP 5G zaman sekarang, zaman now ini tuh banyak yang dipangkas gitu loh. Tapi aku rasain kayak nikmat-nikmat aja gitu mainnya. Serasa kayak main di seri Redmi Note Pro. Cuma layarnya masih IPS aja. Terus untuk Genshin Impact, aku mainnya nyoba iseng ya. Biasanya kan kalau Snapdragon 720, 732 tuh langsung aku pasang di settingan low atau lowest, gak mulu-mulu. Tapi kali ini aku coba pasang di settingan medium. Soalnya kemarin di Dimensity 800 Vivo V21 tuh memberikan performa yang bagus banget di settingan medium Genshin Impact. Udah gitu tergolong adem dibandingkan dengan Xiaomi yang settingan lowest di Redmi Note 10 Pro sama Mi 11 Lite aja udah bikin gerah. Dan alhasil Genshin Impact 30 menit di settingan medium, di settingan menengah, Realme 8 5G cuma habis baterainya tuh 8% aja. Gila, lagi-lagi ini sih irit banget ya. Ini irit banget ini. Memang seri Dimensity kok irit-irit ya baterainya ya. Kemarin di Vivo irit banget.
performanya juga bagus, adem pula. Aku mikir nih, yang bagus di HP Vivo-nya atau Dimensity-nya. Dan aku nyoba di Realme juga bagus performanya. Baterainya juga irit. Wah, nggak sabar nih nanti megang Poco M3 Pro yang make Dimensity 700 juga dan pastinya harganya lebih murah. Kalau performanya bisa sama kayak Realme, ini sih keren banget. Terus kalau ditanya panas nggak bang main Genshin Impact di settingan medium ini, settingan menengah? Aku bilang sih enggak adem ya, hangat. Jadi masih tergolong hangat aja, belum sampai ke panas. Kalau kalian bilang Poco X3 NFC ya, NFC nih ya, itu panas ketika main Genshin Impact di settingan low. Di Realme 8 5G di settingan medium atasnya suhunya tuh masih berada di bawahnya Poco X3 NFC yang panas di settingan lowest. Nah jadi aku bilang lagi-lagi Realme 8 5G dengan Dimensity 700 bisa memberikan performa yang baik dan lebih adem. Dan efeknya baterainya jadi awet. Bisa dilihat ya tadi ya, Genshin Impact 30 menit aja cuma berkurang 8% aja baterainya. Wah, ini sih aku baru kali ini loh bisa dapat Genshin Impact 30 menit 8%. Dan semua pengetesan ini aku lakukan tuh nggak dari baterai 100 ya. Aku selalu ngetesnya tuh di baterainya tengah-tengah. Jadi kalau nggak 50 ya 60. Jadi bener-bener real pemakaian baterai ya. Soalnya kalau misalkan kita charge sampai 100 itu biasanya rada overpower. Jadi nggak akurat. Jadi aku habisin sampai ke 60 atau 50 baru aku tes. Dan hasilnya memuaskan banget sih. Ini wah Dimensity bahaya nih. Untuk seri gaming bisa-bisa nyalip Snapdragon lama-lama. Dan untuk MediaTek ini aku bilang sekali lagi sih bagus sih. Dia adem, baterainya irit, dan Dimensity bisa ngasih harga murah. Di harga 3 juta dengan performa seperti ini, dengan baterai seirit ini, 5G pula. Walaupun layar IPS, terus juga speakernya satu doang, aku sih masih suka banget dengan Realme 8 5G. Yang aku harap juga bakal terjadi di Poco M3 Pro nanti tanggal 29 ya, launchingnya. Terus game terakhir yang aku coba adalah Damon PS2. Kemarin kan lagi seneng-senengnya ya, pakai Damon PS2 di Mi 10T Pro sama Poco X3 Pro. Aku sampai beli gamepad X3 dan aku pasangin gampang banget dan connect. Dan aku belinya tuh beli Damon PS2 secara resmi ya di harga 56.500. Jadi untuk bisa ngonekin ke gamepad kita harus beli versi Pro-nya. Jadi kita tinggal login aja dan aku ngelingkan akunku juga di situ. Jadi bisa main dengan gamepad di HP Mi 10T Pro dan Poco X3 Pro karena udah login. Nah, ketika aku mau login di Realme 8 5G itu nggak bisa. Berkali-kali aku coba login gagal, nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya ya seperti yang kalian lihat ini, aku mainnya pakai tangan aja, nggak pakai gamepad. Soalnya kalau nggak versi berbayar, gamepadnya tuh nggak kebuka fitur connect-nya gitu. Ya udahlah, aku coba aja untuk ngetes game Bloody Game Bloody Roar 2. Enggak. Bloody Roar 2 kan PS1 ya. Game Bloody Roar 4. Ya ampun, sampai kepleset-pleset. Dan ketika main di Mi 10T Pro dan Poco X3 Pro lancar banget, enteng banget. Tapi ingat itu versi berbayar ya. Dan slightly memang secara Antutu score lebih tinggi banget daripada Dimensity 700 ini. Dan berhubung karena ini nggak bisa login ke versi berbayar, jadinya ya settingannya apa adanya. Bisa kalian lihat objek 3D-nya tuh kayak apa ya, jebret-jebret gitu. Itu kan ada garis-garis ke atas ya, itu jebret-jebret itu 3D-nya. Apa sih bahasanya nih? Nah, waktu main juga terasa nggak lancar. Kalau di Poco X3 Pro, lancar banget kayak main PS2 beneran, nggak ada nge-lag sama sekali. Ada sih dikit, tapi dikit banget, hampir nggak ada. Nah, kalau di sini ya seperti itu ya, jebret-jebret badannya, terus juga nggak terlalu smooth.
Terus aku mau masuk ke settingan kompatibel terbaik juga nggak bisa, soalnya nggak bisa login di akun berbayar. Ya, mungkin besok-besok bisa ya login ya. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu caranya bisa komentar di bawah. Aku menduga apa gara-gara MediaTek ya. Kalau yang lain kan Snapdragon. Nggak tahu deh. Buat teman-teman yang tahu langsung aja komentar di bawah ya, biar aku bisa login di Realme 8 5G. Tapi impresiku tentang Realme 8 5G dengan Dimensity 700 ini bagus. Lebih adem, lebih irit baterai, dan performanya lebih kencang di harga yang lebih murah. Jadi ini Dimensity aku bilang bisa disebut peningkatan ya dari Snapdragon seri 7. Dan semoga Snapdragon juga nggak mau kalah dan bisa meningkatkan chipsetnya lagi ya, lebih murah. Jadi segitu aja impresi dari Realme 8 5G kali ini tentang game. Untuk pemakaian baterai udah aku jelasin ya tadi ya. Mobile Legends Bang Bang di settingan high 17 menit cuma 4% aja. PUBG HD High 10 menit cuma 1% aja. Dan Genshin Impact 30 menit di settingan medium itu cuma 8% aja. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.